Hello, balik lagi sama aku Renrena. Hari ini aku akan bahas soal lagi, tapi berbeda dari video-video aku yang sebelumnya. Hari ini aku akan bahas soal cerita. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan soalnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel aku. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Oke, soal yang pertama ada soal SBMPTN 2016. Di sini soalnya ibu guru membagikan buku untuk 5 siswa berprestasi sesuai dengan buku favorit mereka. Hanya tersedia 1 buah buku untuk setiap jenis buku. Ini kita highlight dulu ya. Hanya tersedia 1 buah buku untuk setiap jenis buku. Berikut ini adalah jenis buku favorit tiap siswa. Nah, untuk memudahkan kalian dalam menjawab soal-soal cerita seperti ini, kalian harus bikin tabel atau kalian visualisasikan biar kalian mudah menjawabnya. Nah, untuk soal yang ini kita bikin tabel ya. Tabelnya itu ada di sini. Yang pertama ada kolom nama. Oke, kolom-kolom yang berikutnya itu kolom untuk buku favorit tiap siswa ya. Di sini Tita menyukai kamus dan dia menyukai buku agama. Oke. Lalu lanjut Sinta menyukai sains, kamus, agama, dan sastra. Kita tambah kolom sains dan sastra. Oke. Dan Reni di sini menyukai buku agama saja, dan Kila menyukai sains, agama, sastra, dan sejarah. Kita tambah kolom sejarah. Oke. Nah, kalau udah ada tabel kayak gini akan sangat memudahkan kalian untuk menjawab soal ini. Jadi kita tinggal centang-centang aja. Di sini kita menyukai kamus dan agama. Lalu Sinta menyukai sains, kamus, agama, dan sastra. Reni menyukai buku agama saja, dan si Kila dia menyukai Kila dia menyukai sains, agama, sastra, dan sejarah. Pertanyaannya, buku yang harus diberikan kepada Tita adalah, kita lihat di sini ya. Tita ini dia menyukai kamus dan agama. Oke, kita lihat kamus. Di kamus ini ada Sinta juga yang suka sama kamus, tapi Sinta ini punya 3 buku favorit lainnya. Jadi kamus bisa aja dikasihin ke Tita. Karena ingat ya, hanya tersedia 1 buku untuk tiap jenis buku. Jadi kamus 1, agama 1, sains 1, sastra 1, dan sejarahnya 1. Oke, kalau agama di sini kita lihat 4 orang ini suka agama, tapi di sini si Reni ternyata dia cuma suka buku agama saja. Jadi mau nggak mau si buku agama ini harus dikasihkan ke Reni. Otomatis si Tita nggak dapat buku agama. Jadi dia karena suka 2 buku aja, jadinya dia dapat buku kamus kayak gitu. Jadi jawabannya adalah B. Gampang banget kan kalau kalian bikin tabel kayak gini. Kalau kalian nggak bikin tabel pasti ribet banget, dan ini akan memakan waktu yang lama gitu teman-teman. Lanjut ke soal yang kedua. Di sini SBMPTN 2016 lagi. Soalnya polisi menyelidiki tabrakan beruntun antara angkot, bus, sedan, taksi, dan sepeda motor. Ditemukan fakta bahwa di sini fakta-faktanya. Nah, soal kayak gini kita visualisasikan lagi ya, sama seperti soal yang sebelumnya. Di sini kita visualisasikan, anggap aja di sini jalanan karena kan ada tabrakan ceritanya. Kita buat di sini bagian depan, sini bagian belakang. Oke. Kita mulai satu-satu ya. Taksi ditabrak angkot, berarti taksi di depan dia ditabrak oleh angkot. Oke. Dari belakang sehingga taksi itu menabrak sepeda motor. Oke. Taksi menabrak, agak belakangan ya. Taksi ditabrak angkot dari belakang. Taksinya menabrak sepeda motor di depannya. Sedan ditabrak bus dari belakang sehingga sedan menabrak angkot.
sedan menabrak angkot. Sedan menabrak angkot di depannya kan. Nah, sedan ini ditabrak bus dari belakang. Nah, urutannya seperti ini. Pertanyaannya, yang terbukti menabrak terlebih dahulu di antara kelima kendaraan tersebut adalah otomatis yang paling belakang, si bus nih yang menabrak terlebih dahulu. Jawabannya adalah B. Nah, gitu, gampang kan? Jadi kalian kalau ada soal cerita, kalian visualisasikan menjadi seperti yang aku jelasin ini. Nah, itu otomatis kalian bakal lebih mudah dalam menjawab soalnya. Oke, teman-teman? Oke, soal terakhir untuk hari ini dari SBMPTN 2015. Oke, 6 pelajar diberi kesempatan mempresentasikan hasil penelitian mereka di hadapan Dewan Juri. Arjuna dan Effendi meneliti tentang ilmu pengetahuan sosial dan bla 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 bla. Nah, ini sama seperti soal yang paling pertama tadi, kita buat tabelnya dulu, oke. Jadi di sini tabelnya, di sini ada IPS, lalu IPA dan bahasa. Oke. Yang mempresentasikan IPS siapa aja? Di sini ada Arjuna dan Effendi. A dan E. Oke. Untuk bahasa di sini ada Betaria dan Putra. Betaria dan Putra. Untuk IPA di sini ada Kevin dan Mega. Kevin dan Mega. Ini ada syaratnya nih, jika setiap satu presentasi bidang bahasa, jadi bidang bahasa harus diselingi. Diselingi itu berarti di antara bahasa ada sesuatu. Why you don't charge your iPhone? Oke, di antara bahasa itu oleh 2 presentasi IPA atau 1 presentasi IPS. Jadi bahasa 2 presentasi IPA atau 1 presentasi IPS. Oke, ini syaratnya ya. Maka kemungkinan urutan peserta yang tampil. Oke, kita lihat dari poin A. Pilihan A. Di sini ada Kevin, Mega, Betaria. Oke, kita lihat ya. Kevin itu apa? Kevin itu IPA. IPA, Mega. Kevin, Mega, Betaria. Kevin itu IPA, Mega itu IPA juga, Betaria itu bahasa, Arjuna IPS nih. Berarti kalau IPS harus bahasa kan? Berarti habis Arjuna pasti Putra, tapi habis Arjuna di sini Effendi. Berarti otomatis A itu salah. Oke, kita lihat yang B ya. Yang B ini ada Mega, Kevin. Mega Kevin ini IPA, lalu setelahnya ada Betaria. Oke, pasti habis ini IPS nih, Arjuna, bener IPS. Di sini pasti si Putra, bener. Habis Putra, Effendi. Nah, ini udah bener nih, si B, pasti jawabannya B. Tapi kalau kalian mau ngecek jawaban C, D, dan E boleh banget. Tapi kalau kalian misalnya udah ketemu jawaban yang tepat seperti jawaban yang B ini, ya udah kalian boleh langsung ke soal berikutnya aja, karena bisa menghemat waktu kalian juga. Oke, kayak gitu ya. Jadi kalian buat aja tabel seperti ini, lalu kalian lihat nih syaratnya yang ini, kalian visualisasikan juga seperti ini, dan kalian lihat deh opsi jawabannya mana yang paling benar. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Nah, segitu dulu video hari ini. Gimana pembahasan soalnya? Jadi gampang banget kan? Itu dia, kalau kalian nemu soal cerita, kalian bisa visualisasikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk kalian visualisasikan dalam bentuk garis seperti yang soal nomor 2 tadi, bisa banget. Pokoknya kalian visualisasikan aja, otomatis pasti kalian bisa cepat jawabnya. Oke? Nah, kalian bisa tonton video-video aku yang sebelumnya, karena di situ banyak aku bahas-bahas soal yang lain, soal-soal deret dan lain-lain sebagainya.
Oke, kalau kalian mau aku bahas soal yang lain, boleh kalian komen di kolom komen di bawah atau DM ke Instagram aku @rianriana_a. Oke, segitu dulu untuk video hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel aku karena aku akan upload video 2 kali seminggu, hari Rabu dan hari Sabtu. Kalian pantengin terus ya channel aku atau kalian nyalain notifikasinya. Oke, bye. See you on my next video.